Halo sahabatnya kita, senang sekali kami kembali menjumpai sahabatnya kita tentunya dalam program Dunia Kita Produksi VOA Washington DC. Saya Retno Lestari. Dan saya Marsha Suryawinata. Kali ini kami sedang berada di Washington DC, tepatnya di daerah U Street ya. Ya, dan hari ini dingin sekali, tapi kami bela-belain belanja karena kami berdua mau bikin makanan untuk nyemil. Iya. Apa kabar sahabat dunia kita? Hari ini kita akan memberikan banyak sekali liputan soal DIY food ya, bikin sendiri. Do it yourself. Ya. Nah, jadi semuanya di sini tuh serba dibikin sendiri. Nah, ada satu keluarga di Maryland yang membuat makanannya sendiri mulai dari nanam pohonnya, sampai juga dengan bikin makanan sendiri, bikin baju sendiri. Waduh. Masak sendiri, makan sendiri juga. Itu kayak lagu. Itu penting ya, karena kan zaman sekarang mana tahu makanan yang kita makan itu kita asup, dibikinnya dari apa, prosesnya gimana, serem kadang-kadang. Bagus juga kalau misalnya kita bisa bikin makanan mulai dari nanam ya, kita tahu kualitasnya benar-benar. Nah, sambil sahabat dunia kita lihat liputan yang berikut ini, kami berdua mau masuk ke dalam, mau masak sekalian mau nganget. Yus ya. I'm gonna eat it. You can eat it. Shannon dan putrinya Alice memanen hasil kebun mereka. Sementara suaminya Jeff menyiapkan tanah untuk musim tanam berikutnya. Keluarga di Baltimore ini berusaha hidup sedekat mungkin dengan alam. We like to grow our own food because we want to know what goes into it. We want to know what we're feeding our family. Shannon pun menjahit sendiri baju kedua putrinya. The organic cotton is really soft and it's not going to hurt my children's skin. They like that I made it. My older daughter tells me that she's very proud. Shannon membuat dan menjual baju anak-anak secara online dan pada bazar kerajinan tangan. Bisnis rumahan ini ia lakukan agar bisa berdekatan dengan anak-anak. Misalnya dengan membuat lotion bersama putrinya Alice. What we do here is a lot of work. It's worth it because I'm doing it side by side with my family, and this is time that we're never going to get back. And this is what my daughter's going to remember when she's older. Gaya hidup domestik yang sangat berorientasi pada rumah dan keluarga menjadi tren di kalangan generasi muda Amerika masa kini. Fenomena tersebut dituangkan dalam buku New Domesticity oleh pengamat budaya Emily Matcher. People spend a lot of time at their computers, and there's just something very lovely and very appealing about doing something with your hands and maybe doing something that seems old-fashioned or seems to connect you with previous generations. Koneksi itulah yang menjadi kunci gerakan yang sedang menjadi booming ini. It's this dual thing of it connects us to ourselves because we have time to think while we're doing it, and it connects us to others. I've met a lot of women who have really taken up sewing and canning and gardening and have really been loving it. Bisa jadi ini merupakan indikasi bahwa semakin banyak warga Amerika merasa kehilangan pegangan di tengah dunia serba modern ini. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Akhirnya bisa melepas jaket yang tebal ini. Iya, dingin banget di luar. Hari ini saya ngecek suhunya sampai 30 derajat Fahrenheit. Itu artinya sampai -1. Untungnya gitu. kita sudah sampai sini ya. Jadi sudah siap bikin makanan untuk kita sendiri. Dengan makanan sendiri. Makanan udah, minuman belum, ketinggalan. Susunya, tadi kayaknya kita mau beli susu deh. Iya. Kita udah megang-megang tadi ya, kok nggak dimasukin sini Padahal ya? kita milih susu yang bagus loh, yang didistilasinya cuma sekali, jadi kesegarannya masih terjaga ya. Iya, tapi ada juga orang-orang yang minum justru tidak didistilasi. Susah. Karena katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tapi nggak juga. Yang kita dengar 2 tahun lalu di Eropa, susu yang segar itu ada banyak dari sapi gitu ya? Banyak bakteri E. coli-nya dan banyak mematikan orang di Eropa ya. Orang meninggal ya, sampai begitu ya. Tapi ada juga orang yang katanya percaya kalau itu bisa menyembuhkan penyakit. Di Amerika masih banyak loh yang minum susu sapi segar. Kita lihat berikut ini. Ya. Suatu sore di peternakan Hedgebrook, di pinggiran kota Washington DC, sapi-sapi digiring menuju tempat pemerahan susu. Hedgebrook merupakan satu dari sedikit tempat di ibu kota yang menyediakan susu segar tanpa melalui proses pasteurisasi.
Ana, salah satu pelanggan, membeli susu segar untuk menyembuhkan penyakit anaknya. My son's eczema cleared up completely. He never had another ear infection, and the milk tastes so much better that I'll never go back to the store milk. Never. Ternyata susu segar punya pelanggan setia. Sebuah fakta yang merisaukan Sarah Klein, pengamat kesehatan makanan. There are absolutely no scientifically proven benefits to drinking raw milk, and there are well-documented risks. Susu mengandung E. coli, salmonella, dan berbagai bakteri penyebab penyakit lainnya. Proses pasteurisasi mengurangi jumlah bakteri dalam susu yang lalu didinginkan dan dibotolkan. Menurut mereka yang pro susu mentah, proses pasteurisasi juga membunuh bakteri yang berguna dalam susu. We went from 25% of our food and waterborne outbreaks being linked to dairy products to under 1% with the advent of pasteurization. Karenanya, penjualan susu non-pasteurisasi dilarang pada banyak negara bagian. Baru-baru ini, sebuah tindakan keras terhadap peternak yang membawa susu mentah melintasi batas negara bagian telah mendatangkan para pengunjuk rasa ke Washington, D.C. Mereka bahkan membawa sapi dan memerah susunya, serta meminum susu mentah tersebut sebagai protes. Sebagian pengunjuk rasa telah menemukan cara mengatasi larangan membeli susu mentah, yaitu dengan membeli sapi bersama-sama. I'm not buying milk. I'm buying part of a cow. I own that cow, you know. Peternakan Hedgebrook menjual 25 bagian dari masing-masing sapi, menyediakan setiap pemilik bagian sapi sekitar 4 liter susu per minggu. Menurut Kitty, pemilik peternakan ini, susu mentah produksi mereka sangat aman untuk dikonsumsi. Pasteurization started out because there was a need because of the uncleanliness that we had in the 1700s. But now all that has changed. Dan metode pemerahan susu pun semakin baik. Selain itu, produk susunya diperiksa secara rutin dan selalu mendapat nilai baik. Tapi menurut banyak pakar kesehatan, pencemaran kadang-kadang terjadi bahkan pada produk susu yang bagus, dan kontaminasi dari kotoran, pupuk, dan serangga dapat dengan mudahnya mencemari susu mentah. The United States has enjoyed safe milk for many decades now, and that unfortunately many consumers are turning back to a time when milk wasn't a safe product to drink. It's ironic. Tapi nampaknya para pendukung susu mentah di Amerika akan terus memperjuangkan hak mereka. Dari Winchester, Virginia, tim VOA. Wah, ngomong-ngomong soal susu yang tadi, saya pernah tuh waktu masih kecil minum susu langsung dari sapinya, perasan sapinya. Gitu. Bagus dong, berarti itu meningkatkan imun ya biasanya ya. Tapi saya jadi sering sakit loh. Oh ya, justru gitu? Kecil. Iya, mungkin karena efeknya itu jangan-jangan. Mungkin sahabat dunia kita ada yang pernah nyoba ya, gimana? Mungkin. Dan kami masih punya nih informasi menarik lainnya tentang seputar rumah tangga, seputar makanan. Nah, sambil kami berdua menyiapkan barang-barang bahan-bahan yang akan kami buat cemilan nanti. Iya. Tapi sahabat dunia kita lihat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.